Ada 12 manfaat, 12 keuntungan bagi orang yang bersedekah, apatah lagi dia bersedekah di bulan puasa, yang akan didapatinya. Ini yang sudah kita sampaikan. Biar nanti timbul semangat ghirah ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah, ketika masuk bulan puasa kita saling basidokah. Kenapa? Karena sudah pasti dia akan mendapatkan 12 macam keuntungan ini. Yang pertama, ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah, keuntungan apalah kita dapatkan kalau kita bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan? Mendapatkan ampunan dosa. Orang yang bersedekah, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang berpuasa dapat menghapuskan segala macam dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Kata Rasulullah, maukah kamu aku beritahukan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar. Kata Rasulullah, maukah kamu kutunjukkan pintu-pintu kebaikan di bulan puasa? Sahabat berkata, mau. Maka kata Rasulullah, was-sadaqatu, bersedekahlah kamu. Kenapa harus bersedekah? Karena Rasulullah mengatakan tutfi'ul khati'ah, karena sedekah itu dapat memadamkan segala macam kesalahan kita. Sampai-sampai ditamsilkan oleh Rasulullah, kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi ibu, manfaat bersedekah, apatah lagi di bulan suci Ramadan, ketika ibu berpuasa, maka ibu akan mendapatkan segala penghapusan dosa. Dosa ibu akan dihapuskan oleh Allah. Di samping kita berpuasa, di samping itu juga kalau kita mampu bersedekah. Karena orang yang bersedekah, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan penghapusan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersedekah senantiasa dia akan mendapatkan kelembutan hati. Hatinya takkan pernah koras. Kenapa begitu? Karena dia sering-sering bersedekah. Apatah lagi di siang Ramadan, di bulan suci Ramadan. Karena orang yang bersedekah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, kata Rasulullah, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Begitu kita bersedekah kepada orang miskin atau bersedekah kepada fakir miskin, maka pada saat itu, kata Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lembut. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadis 7260. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang bersedekah, bagi orang yang puasa di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa yang disedekahinya itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang sedang berpuasa. Maka kalau ibu hendak mendapatkan pahala banyak, tapi jangan main kali-kali ini, Pak. Maksudnya begini, kata Ustaz tadi melalui hadis, siapa yang bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi
pahala orang yang berpuasa tadi. Begitu hadis Rasul. Man fatara shaiman, siapa saja di antara kamu mengkasih pabukon bagi orang yang berpuasa, kan sedekah itu kan, walaupun sebiji kurma, misluhu ajruhu, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Pulang dia dari pengajian nih, dicarinya orang yang berpuasa, dijumlahkannya sampai 30 orang, dikasihnya sedekah. Nah 30 orang berarti 30 kali berpuasa. Begitu besok masuk bulan suci Ramadan, tak puasa dia. Kenapa begitu kau tak puasa? Udah ada pahala puasa sampai 30 hari, tapi udah dikasih. Tak begitu maksudnya ibu. Kalau puasa itu tetaplah berpuasa, tapi bisa kita mendapatkan pahala lebih dari apa yang kita puasakan. Bagaimana caranya? Mengkasih orang babuko ketika dia sedang berpuasa. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berpuasa akan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Kalau mendapatkan doa dari ibu ini, dari ibu ini, dari ibu ini, dari ibu ini, dari ibu lah semuanya mendoakan aku, belum tentu tak kabul. Atau ibu harapkan mendoa dari aku doakan ibu, belum juga tentu tak kabul. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia itu punya salah. Karena sifat manusia al-khata' wan nisan kasifatan lil insan. Salah dan lupa itu memang sifatnya manusia. Banyak kali salahnya setan, tak banyak salahnya malaikat. Sikit-sikit salah, sikit-sikit tak salah, itulah manusia. Kenapa doa kita ni lambat takabul? Karena kita punya salah. Tapi kalau malaikat mendoakan kita, ibu, malaikat mendoakan kita, lalu siapa yang didoakan malaikat? Ketika ibu yang mau basadoka. Ketika ibu mau basadoka, maka pada saat itu apa kata Rasulullah dalam hadis lain? Ja'al malakani, datanglah dua malaikat. Malaikat apa yang datang nih? Malaikatur rahmah, malaikat rahmat, dan malaikat yang membawa rezeki. Apa mereka berdoa? Anzil alayya ya Rasulullah ya Rabbi rizquha, turunkan kepada hambamu ini ya Allah rizkimu. Siapa yang didoakan malaikat tadi? Ini oyong. Kenapa didoakan oleh Allah? Doakan malaikat oyong ini? Karena ne oyong tadi keluar mengeluarkan, begitu di tengah jalan datanglah anak yatim, wa daku duit wa anak jajan anak makan aku wa, dirabunya lah kantong, dikasihkannya lah 5.000 kan anak yatim tadi. Datang malaikat, kata Rasulullah, langsung meminta kepada Allah, ya Allah ganti rezeki kawan. Aku tadi kan begitu cerita. Harusnya kita biasa semalam kan ada musibah, dan aku tetap pikir hari ini diganti. Ternyata ada tadi anak-anak meminta sedekah. Maaf cacat lah orangnya. Assalamualaikum. Tak apa ada, tapi lu tangan paham lah, oh kasih. Diganti Tuhan. Pada gantinya inilah dia. Baganti berlipat-lipat. Yang kusedekahkan 5.000 dapat ku karang ini. Biasanya 150. Antara kalau hari ini juga ditambah yang punya rumah. Pasti ditambah punya rumah itu. Yang punya rumahnya paling menambah itu kan. Paling tidak ditambah yang bontot. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, man tasaddaqa, siapa yang mau bersedekah, tanzilur rizki, akan kuberikan dia rezeki. Tapi kadang-kadang kita di bersedekah banyak ikhonyo. Kalau aku kasihkan ini garam, tak cukup kalau membeli garam. Kalau aku kasihkan ini garam, apalah kamu jajan anak. Padahal ketika kita kasihkan, Allah akan ganti, yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengganti berlipat-lipat. Usaha dulu itu. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali ambatin ambatat sab'a sanabila
Siapa saja yang mau meminjamkan ke jalan Allah, bersedekah untuk di jalan Allah 1 butir saja, maka Allah akan ganti 1 butir itu tumbuh 7 dahan, setiap dahan tumbuh 100. Berarti 7 dahan 700. Tapi karena kita sudah dikendalikan oleh setan, setan akan mengatakan yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau ku kasihkanlah duit nikah bersedekah Isra Mi'raj, apa karang membeli cabai garamku? Setan kan begitu. Yang bodoh lah kau jah. Kau kasihkanlah duit 5.000 pas-pasan, sedangkan kau nak beli cabai garam. Sedangkan kau, cuman ya wak, jadi bersedekah dia tidak. Cuman dek ya. Siapa yang membuat kita ragu? Setan yang ada dalam diri kita. Yuwaswisu sudur. Setan itu kerojonya membisikkan was-was di dalam diri manusia, sehingga manusia ini ragu dalam beribadah. Coba yakin awak. Nah, tapi nah dia ya, tengok Quran ada kosong. Jadi wah, belajar apa? Jangan kau pikirkan itu. Allah ar-rizq. Allah itu sang pemberi rezeki. Tak akan mungkin sedangkan cacing di dalam tanah dikasih Allah makan. Apa lagi macam aku ini? Hebat kali wah. Iyalah selama aku melakukan ceramah. Dari mana wah melakukan ceramah? Aduh, Ustaz dari Tanjung Balai. Ustaz apa namanya? Ustaz Zainal. Bisa diundang bisa bisa. Mana nomor teman? Datang ini Oyo. Ustaz ini promosi cuma tidak. Mana tak? Mengadu-madukan suami karena yang hari itu tak jadi kita buat sini juga ini. Jadi ibu orang tua yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan takut bersedekah, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Orang yang bersedekah kata Rasulullah dalam hadis, apatah lagi di bulan suci Ramadan, dia akan didoakan oleh 2 malaikat, 1 malaikat rahmat, yang 1 lagi malaikat pembawa rezeki. Kalau yakin pula. Ini kadang-kadang kalau tak yakin itu. Yang kelima, yang keenam ya. Siapa apa yang akan didapatkan orang yang bersedekah? Yang akan didapatkan orang yang bersedekah, sebagaimana tadi kita sebutkan, akan digantikan oleh Allah sedekah kita itu dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Allah ganti. Coba tadi aku bersedekah, jujur ya, lillahi ta'ala. Aku ceritakan sedikit walaupun kamu anggap ini ria. Tadi pagi datanglah anak-anak ke rumah meminta sedekah, entah anak yatim entah anak apa. Tapi aku tengok macam comeng lah dia. Wah, dipanggilnya aku wah. Kalau tengok aku dah tua mungkin bahkan kali. Wah, dah aku duit wah. Itu apa kau? Boleh makan wah. Aku buka lagi pula. Aku tak ada dompet. Aku buka lagi duit. Tak jumpa lagi 5.000. Aku kasih lah. Ini dia yang bisa aku kasih ya. Dah. Tadi datang pula lagi 1 gerombolan sebelum aku ke sini. Siapa itu? Panitia Isra Mi'raj. Datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Ustaz? Biasa. Ada mengaji. Aduh dulu. Kita tempuk dulu. Aduh tuh. Biasa Ustaz. Ada Isra Mi'raj kita di sini. Oh, Dek, keluarkan. Berapa bang? Saya rasa di kau. 5.000 bisa bang? Kalau yang ikhlas kau kasih. Kalau tak ikhlas jangan. Kenapa? Kalau ibadah tidak ikhlas, apalagi nilai sedekah, rugi awak. Ya kan? 1 juta awak kasih, tak ikhlas, kan hilang duit awak. Tapi kalau ikhlas awak, sampai awak kasih, apalagi 1 juta kalau lebih ikhlas, oh luar biasa. Kasih. Diganti Allah. Diganti Allah berlipat-lipat. Janji Allah digantinya. Buktinya dia. Jelas. 5.000 ku keluarkan, 150.000 kang dapat kau. Berapa lipat itu kau? Coba. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Saba, Quran surah Saba ayat ke-39. Ayat yang tadi sudah kita bacakan. Kalau mau bersedekah. Kemudian ternyata yang ke-7 manfaat dari sedekah itu
bisa menghilangkan penyakit dari tubuh ibu. Kutanya dulu, penyakit itu balo tidak? Balo. Menyusahkan nggak? Menyusahkan. Musibah nggak? Apa kata Rasulullah? Inna shadaqatu taruddul bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa menjauhkan kamu dari balo. Jadi kenapa sekarang ibu banyak yang sakit? Ada yang sakit gula, ada yang sakit asam urat, ada sakit diabetes, ada sakit apa lagi? Macam-macam lah. Coba pertanyakan, sudah berapa banyakkah kita bersedekah? Yakin ibu pulang dari sini bersedekah lah, insya Allah penyakitnya paling tidak berkurang. Berkurang rasa sakit. Karena Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan sedekah itu dapat menghilangkan penyakit jasmani kita, penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dawaun maradokum, semua penyakit itu ada obatnya. Apa obatnya? Bis-shadaqah, yaitu dengan bersedekah. Kemudian yang ke-8, sedekah itu manfaatnya untuk kita bisa menyuburkan harta. Tak ada orang yang mampu meminjamkan lalu kemudian pinjaman itu dipulangkan dengan harta yang berlipat-lipat. Ada yang mampu? Tak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kupas nanti Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan kalau hendak datang haji itu, kalau hendak berlipat ganda haji itu, banyaklah bersedekah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis, ma taqassat shadaqah bil mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, malah dia akan menambah harta. Ini carito iman, Pak. Kalau carito dunia, mana mungkin lah Ustaz setiap harta kita yang kita keluarkan dari kita makin bertambah. Pasti ukurannya makin berkurang. Ada kue hawa 2, kita sedekahkan 1, ya berkurang lah Ustaz, tinggallah 1 untuk kita. Itu kalau hitungan dunia, hitungan nafsu, hitungan matematika manusia yang tak tahu dengan keimanan. Tapi kalau umpamanya disedekahkannya dengan keimanan, Allah akan ganti. Jangankan yang ini kaham. Nah, kau tak percaya, sedekahkan ibu kang. Nah, ambil ibu. Kang diganti yang punya rumah itu. Jangan berbungkus-bungkus lah. Biar banyak lagi, sedekahkan sama ibu. Kalau tak ada ibu, sedekahkan balik. Kamu kan nampak kan, balik lagi kan? Sedekah. Kemudian yang ke-9, nah ini dia. Ibu, hidup ini tak lama. Jangankan hidup ini, kita pun yang ada di rumah ini tak akan lama, betul tidak? Tadi kita datang ke rumah ini, dan saat sekarang ini kita berada di rumah ini, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan rumah ini. Itulah dunia. Kita anggap rumah ini seperti dunia. Dulu kita tidak ada ke dunia ini, sekarang ada. Nanti suatu saat kita akan meninggalkan dunia. Tadi adakah kita di rumah ini? Tidak. Sekarang sejam kemudian, apakah lagi ada kita di rumah ini? Pasti akan pulang ke tempatnya masing-masing. Kita yang hidup ini, kita akan pasti pulang ke tempat asal kita, yaitu di akhirat. Ruh kita ini akan kembali ke akhirat. Nah, di akhirat itu kita harus butuh bekal. Karena perjalanan hidup di akhirat itu lebih panjang kalau kita hitungkan dengan hidup di dunia. Maka untuk memperbanyak bekal itu, kata Rasulullah, bersedekah. Kenapa demikian? Karena sedekah itu bisa menjadi bekal simpanan kita di akhirat. Sebagaimana sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bila engkau ingin membuat simpananmu tidak akan membusuk dan tidak akan bisa diambil pencuri, maka bersedekahlah. Kenapa begitu? Karena sedekah itu disimpan oleh Allah sebagai bekal kita di akhirat.
akhirat. Jangankan di akhirat ibu, di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam pemisah antara alam fana dengan alam akhirat. Di alam barzah sendiri Allah sudah ceritakan kisah kita nanti yang akan kita alami yang masih hidup ini. Tapi kalau yang sudah meninggal, pasti mereka mengalami. Apa yang dialami mereka? Sedekah itu ternyata dapat menyelamatkan mereka dari siksaan azab kubur. Allah tulis kisah itu dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat ke-10. Apa kata Allah situ? Wa anfiqu mimma razaqnakum hatta ya'tiyakumul maut. Wahai hambaku, mumpung lagi kamu masih hidup, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kuberikan kepada kamu. Sedekahkanlah, jangan sempat mati datang menjemput kamu. Kalau sudah mati datang, apa kata Allah? Akan timbul penyesalan. Lalu kau akan berkata, qala rabbi laula akhrartani ila ajalin qarib. Tuhan, kalau begitu hidupkan aku panoman sabontar. Kenapa ibu anda minta hidupkan nanti sabontar ketika sudah meninggal? Jawaban ibu nanti, fa'asaddaqa, karena aku ingin bersedekah. Kenapa demikian? Karena kita tengok nanti di alam barzah, di alam kubur, yang akan dapat melindungi kita bukan suami kita ibu. Iya, kalau mau dia begitu meninggal langsung didoakan nyawa. Anta begitu meninggal awak, malam tuh kutarimo nikah sianu dengan mas kawin seperangkat asal sah. Bagaimana? Saksi sah, semana sah. Alhamdulillah, barakallah. Awak dalam kubur marah buka, tak takut. Ditengok suami sudah pakai ini saja. Hanyalah bayaran. Tapi karena tadi ibu ini disedekahkannya balik kue nih, datang kue lapis ini mendatang ibu nih. Mengapa kau kue lapis ke sini? Akulah yang akan menemani kau. Walaupun tak bisa kau sekarang menjawab pertanyaan malaikat nukar, dipukul malaikat nakir, aku yang akan membentengi kau. Kenapa bisa begitu? Karena dulu kue itu kau sedekahkan balik sama ustaz itu. Itulah dia, aku lihat. Maka menyosallah ibu ni. Mengapa dulu waktu hidup aku tak ada sedekah? Ya Rabbi, laula akhrartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, hidupkan aku sepanomat sabontar. Bukan lama, panomat sabontar. Mengapa kau tidak hidup, kata Allah? Biar ku sedekahkan suamiku. Biarlah aku ikhlas dia kawin lagi. Kenapa begitu? Biar pak dikawannya aku dalam kubur. Ada yang mampu? Tak mampu. Yang mampus banyak. Yang mampus. Mana nggak lagi sudah kan mampu. Kalau begini Tuhan elok aku bersedekah. Kusedekahkanlah tanahku, kusedekahkan rumahku jadi rumah Quran, rumah tahfiz. Kusedekahkan tanahku biar dibangun masjid dan musola. Kusedekahkan kakekku puni untuk menjemput anak-anak yatim yang sedang belajar. Jadi ibu orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu akan dapat menolong kita di akhirat. Ternyata yang ke-10, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu, ini kebetulan panas hari ini. Siapa yang tahan baju mau di tengah panas madam? Tak ada yang tahan. Tapi di akhirat, ada ke mana kita lagi? Tak ada dinding dong, tak ada atap, tak ada rumah, tak ada hotel, tak ada yang namanya apa kalau di sawah pondok. Kemana kita lagi? Apakah ada matahari? Ada. Kata Rasulullah, matahari itu nanti bahkan bagi orang yang tak beriman sejongkal di atas kepala. Dia merasanya bukan sejongkal begitu. Dia merasa matahari itu sejongkal di atas kepala. Sampai air keringatnya bagi orang yang separuh beriman hampir membasahi seluruh tubuhnya sampai tengkolam jadi bikin keringatnya sendiri. Lalu kemana kita batodu? Kemana kita batodu? Kue yang sedekahkan ibu tadi. Kuehnya yang akan menaungi dia. Luar biasa. Jadi kalau umpamanya hari ini ada yang bersedekah 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, duit itu yang nanti akan menaungi dia di akhirat. Begitu kata Rasulullah Muhammad SAW, zillul mu'min yaumal qiyamah, pelindung bagi seorang mukmin nanti di hari kiamat adalah
as-sodaqah, basadokah. Memang ini bu cerita iman ya bu ya, bukan cerita menghayal ini pula. Bukan cerita nafsu, bukan cerita duniawi. Kita ini cerita ukhrawi, cerita aman, cerita iman. Percaya atau tidak terserah. Tapi bagi orang yang beriman, dia pasti sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kemudian yang ke-11, Allah tuh tidak marah sama ibu, tidak murka Allah, tidak disuruh Allah malaikat hujan. Malaikat hujan, sembahkan dulu kan oyong itu pojok sekali kenapa? Jangan begitu. Mana dia? Oyong itu. Ini dia. Tapi tunggu dulu. Jangan. Tak jadi Tuhan. Tidak, jangan dulu. Kenapa? Ku tengok oyong itu basadokah dia. Basadokah apa? Pisang emas sebiji. Kemana sedekahkannya, Ustaz? Tak jadi. Kenapa? Murka Allah padam, murka Allah reda manakala menengok seorang hamba mau bersedekah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis? In sadaqatu mirritutfi'u ghadab. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredamkan kemurkaannya Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-12, ibu orang tua yang dirahmati Allah, bisa melindungi diri kita dari api neraka. Luar biasa. Bisa melindungi diri kita dari api neraka. Ala ukhbirukum, tahukah kamu, kata Rasulullah, ku kasih kabar untuk kamu. Ala ukhbirukum bin tahyumin nar, hendakkah kamu ku kasih kabar, ku kasih amalan jasad kamu, jangankan hendak masuk api neraka, disentuh api neraka itu pun tidak. Maka sahabat bertanya, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Salah satu di antara disebutkan oleh Rasulullah adalah basadokahlah. Maka kesimpulannya ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, selain menjaga nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan, menjaga puasa terutama, ternyata ada ibadah yang sangat dianjurkan kita melaksanakan. Kenapa demikian? Karena jika kita melaksanakan, kita tidak rugi, malah kita meruntung, malah kita beruntung, dapat manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah apa itu? Basadokah. Basadokahlah. Terutama kalau bulan suci Ramadan, basadokahlah bagi orang yang berpuasa. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pahala puasa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ibu, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.